ずさんなパン。ある日、そこにパンが住んでいました。彼はパートナーなしで一人で暮らしていました。しかし、最終的に彼は、他のパンは、そしてついに出会った二人は物事を行うこと。いつかあなたがそれをやり遂げる準備ができたら、それNak, tolong buatin bapak akun YouTube. Monitornya menarik ya. Gua punya satu pertanyaan. Apakah di dunia ini ada seseorang yang nggak tahu sama yang namanya anime? Apakah beneran ada gitu orang terlangka kayak gitu yang sama sekali nggak tahu sama yang namanya anime? Kalau ada sih, berarti lu sangat terjaga gitu kesuciannya dari situs anime yang... Lu pernah nonton anime nggak? Hah? Anime? Apaan tuh? Hah? Serius lu gak tahu sama yang namanya anime? Weh, gila. Seriusan lu? Ya iya, lu gak tahu anime ya? Atau lu lebih kenalnya bukan anime, tapi... Kartun Jepang. Weh, goblok kali ya lu. Walaupun gua gak nonton anime, tapi gua tahu ya, anime tuh gak bisa disamain sama kartun Jepang. Kartun Jepang tuh bukan anime. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Dulu gue itu ibu. Dulu. Apalagi pas zaman COVID kemarin itu gue sering banget nonton anime. Kalau bisa dibilang sih pas COVID kemarin itu merupakan zaman kegelapan bagi gue kali ya. Karena yang gue lakuin pas COVID kemarin itu cuman bangun, makan, nonton anime, bangun, makan, nonton anime, bangun, makan, nonton anime. Dan itu udah jadi kegiatan pokok gue pas COVID kemarin. Sampai-sampai gue sedikit lupa gitu cara berinteraksi sama sesama makhluk gitu ya. Gue nonton anime tuh karena ngikutin abang gue. Jadi abang gue itu punya flash disk yang isinya tuh film-film dan ada banyak anime. Dan dari situlah gue mulai nonton yang namanya anime. Entah apa gue doang kali ya, yang kayaknya kebanyakan orang itu tuh pernah mengalami fase evolusi jadi wibu gitu ya. Apa gue doang kali ya? Gue bukan wibu yang sampai level sepuh melepuh gitu ya. Gue lebih ke wibu yang nonton anime karena gue pengen aja gitu. Dan juga gue nonton anime itu nggak beberapa banyak, cuman beberapa jenis doang kayak JoJo sama Attack on Titan dan beberapa yang lainnya lah. Dan ada satu anime yang pernah gue tonton yang menurut gue itu sedikit tidak masuk akal, tapi gue malah jadi favorit gue gitu ya. Gue nggak tahu kenapa. Ya namanya juga kartun Jepang. Maksud gue anime ya. Jadi ini anime namanya iShield 21. Kalau bahasa Indonesianya pelindung mata 21 ya. Terdengar sedikit aneh gitu. Mungkin lu pernah nonton ini anime. Jadi ini anime tentang American football. MC di anime ini tuh namanya Kobaya Kawasena. Ya kayak anime shonen biasanya yang awalannya tuh dia nggak bisa apa-apa, terus dia dibully. Tapi karena dia punya tekad dan plot armor dari penulis, terus punya kakak kelas yang kawaii desune. Jadinya dia kepengen buktiin kalau dia bisa gitu. Jadi ceritanya MC ini awal masuk SMA dan singkat cerita dia masuk ke klub American football. Namanya Diamond Devil Bats. Klubnya ini tuh diketuain sama yang namanya Hiruma. Ya, ini orang agak sedikit brutal sih soalnya dia selalu bawa senjata gitu pas latihan. Sedikit bengis, tapi ya namanya anime ya. Dan satu lagi namanya tuh Kurita. Jadi tim ini bercerita tentang cita-cita mereka mau menang olimpiade atau kejuaraan tingkat nasional gitu ya. Tapi karena ini tim baru beberapa orang, jadinya mereka pun nyari beberapa orang juga. Dan singkatnya akhirnya timnya kebentuk dengan ya sekitaran belasan orang doang dengan kemampuan berbeda-beda. Dan ada 2-3 cadangan doang gitu. Lah terus yang gak masuk akalnya di mana bang? Nah, yang di luar nalarnya tuh sebenarnya nih anime nggak usah dilogikain sih ya, karena fiksi gitu. Tapi ya karena nih anime olahraga, jadi menurut gua itu sedikit di luar nalar gitu. Jadi tuh si MC punya kekuatan berlari cepat secepat cahaya gitu ya. Dia bisa lari 4,2 detik kecepatan gitu.
Gila, itu udah ngelewatin kecepatan Usain Bolt dan udah nyaingin larinya Cheetah gitu ya. Dan juga sama kayak anime olahraga lainnya yang gravitasi di anime itu tuh nggak berfungsi gitu ya. Mungkin di dunia anime hukum Newton gak ditemukan kali ya. Mungkin Newton di dunia anime itu nggak ketimpa apel tapi ketimpa durian. Jadi ya lu tau lah ya. Jadinya pas lompat itu mereka masih bisa ngomong dialog buat skripsi sama main PlayStation gitu ya. Jadi di satu episode ini ya, si MC-nya nih pakai jurusnya tuh muter-muter di udara untuk ngelewatin pertahanan, tau gak? Tapi karena itulah yang buat gua suka sama nih anime. Dan si MC punya rival, dan rivalnya ini tuh namanya Shin Seijuro, dan posisinya itu sebagai pemotong serangan. Karena dia ini pemotong serangan, nggak kayak di real life yang kalau misalnya ngambil bola dari musuh itu tuh pakai keroyokan. Tapi dia nih agak beda gitu. Dia pakai gerakan memotong pakai satu tangan gitu ya. Gila gak tuh? Karena ada rival, si MC-nya nih akhirnya latihan buat ningkatin kecepatannya. Tahu latihannya apaan? Latihannya cuman lari doang kak. Tapi larinya dari Jepang ke Las Vegas sambil tendang batu selama 3-5 hari doang kok. Dan akhirnya mereka sampai ke Las Vegas dari lari-larian. Dan bukannya seneng habis latihan, mereka malah disuruh nyari duit ke Las Vegas karena mereka nggak ada duit gitu ya. Dan dari latihan itu si MC dapat jurus baru dan dia dapat kekuatan Kagebunshin no Jutsu. Ya bener, serius gue ya. Dan di pertandingan puncaknya itu tuh bukan pertandingan puncak sih, lebih ke pertandingan semifinal. Dan itu lawan tim dari Shin Seijuro. Dan di akhir pertandingan mereka tanding 1 lawan 1. Si MC mau ngambil 1 poin buat menang dan si Shin yang halangin buat dia nggak dapat poin dengan jurus kecepatan di luar nalar dan plot armor dari penulis. Dan akhirnya Diamond Devil Batch ini masuk final. Dan di final apakah mereka menang? Ya, bener, animenya tamat. Dan gua nggak tahu mereka menang kejuaraan apa enggak. Ya, serius, animenya tamat. Ya, jadi itu dia anime yang pernah gua tonton. Dan oh ya, di cerita ini tuh gua nggak 100% akurat kali ya, karena gua juga udah lama nggak nonton anime dan gua sedikit lupa gitu sama anime. Ini anime bagus karena keren aja gitu ya, olahraga dicampur banyak jenis-jenis jurus gitu, dan banyak juga pertandingan yang gila, seru parah. Dan openingnya yang gua suka banget. Tapi sayangnya nih anime udah nggak lanjut lagi. Gua nggak tahu kenapa gitu ya. Tamatnya tuh nanggung banget gitu. Gua nggak tahu mereka bisa juara apa enggak. Padahal di manganya udah tamat gitu ya. Dan di animenya itu nggak dilanjutin lagi. Gua nggak tahu kenapa. Dan ya, jadi mungkin itu aja dari gua. Segitu aja mungkin dari gua ya. Lu semua pernah nonton anime nggak? Kalau pernah, mungkin lu bisa cerita di bawah kali. Jadi gitu aja dari gua Jal, dan adios, bye-bye.